Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, dan pada video kali ini saya akan melakukan simulasi untuk web server dan DNS server ya. Jadi ya sebelumnya perkenalkan lagi, saya Miracle Ternate dari PTIP dengan 3 digit dengan NIM 220509744061. Oke, ini udah saya buat topologi jaringannya, tapi sebelum itu kita akan melihat sekilas untuk langkah-langkahnya dan materinya. Jadi mulai dari yang pertama itu kita mulai dari web server terlebih dahulu. Jadi ya ini ada tujuannya memahami fungsi web server, mengenal HTML, Hypertext Markup Language, dan mensimulasikannya di Cisco Packet Tracer. Jadi pertama kita ke definisinya. Web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Oke, ini kita skip sedikit aja. Jadi ada fungsinya juga untuk memastikan semua mode yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, bisa membersihkan penyimpanan atau cache, bisa penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, bisa melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server, ini ada beberapa pengertian tambahan lagi, seperti sebagai hardware, yaitu bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten. Ada sebagai software, yaitu sebagai tempat penyimpanan atau sebagai perangkat lunak. Ada juga beberapa produk dari web server ya. Jadi ada 5 besar, ada Apache, Nginx, IIS, Lightspeed, Web Server, dan GWS. Ini ada beberapa keunggulannya, bisa teman-teman lihat sendiri. Terus ini ada sedikit pembahasan soal HTML juga. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lainnya, dapat membuatnya menjadi link atau dapat berpindah untuk menjadi perpindahan dari satu halaman ke halaman berikutnya. Ada cara kerjanya juga. Jadi klien HTTP membuat sambungan dan mengetikkan pada URL dan mengirimkan permintaan dokumen pada server web hosting. Sedangkan untuk HTTP daemon HTTP itu server web hosting juga menerima permintaan, mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait permintaan tersebut kepada klien. Oke, sekarang kita masuk aja ke percobaannya teman-teman. Jadi untuk skenario nya ini oke, pertama-tama kita buat dulu skema jaringan yang seperti ini. Ini udah saya buat yang kurang lebih ya lumayan mirip ya teman-teman. Oke, lalu di sini langkah percobaannya kita disuruh buatlah skema jaringan seperti di atas sudah, lalu kita nyalakan service HTTP di komputer web server, lalu kita edit index.html nya ya teman-teman. Oke, ini sebentar, ini saya ganti namanya terlebih dahulu. Saya ganti aja jadi DNS server. Oke, lalu di sini kita buka web servernya, terus kita ke service, kita ke HTTP. Ya udah di on kan, di HTTP udah di on kan semua. Terus ini di index HTML kita pilih edit, lalu kita balik lagi ke langkah sebelumnya. Oke, kita udah pilih edit. Nah, ini untuk ganti isi index HTML nya udah saya ganti sama persis ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini ya, perbandingannya ya kurang lebih sama ya. Udah saya isi semua, udah saya copy, udah saya masukin semua di sini. Dia tinggal kita save aja. Mending kita keluar aja, udah nggak usah forward, nggak usah kita forward lagi. Kita lanjut aja ke langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya itu pada PC 1 dan laptop kita buka aplikasi web browser, lalu jalankan URL HTTP 434343.1 ya, yaitu si alamat IP-nya si web browser, si web servernya. Jadi di sini kita mulai terlebih dahulu. Sebentar.
kita lanjut aja teman-teman. Jadi di sini teman-teman lihat nah ini udah ada API konfigurasinya teman-teman, udah sama 4.3.4.3.1. sekarang tinggal kita uji aja. Ini pertama dari PC1 ya. Ini sebenarnya PC1 sih, tapi saya lupa ganti namanya. Bentar saya ganti namanya sebentar ya teman-teman. Config ini saya ganti namanya aja biar tidak terlalu membingungkan teman-teman. Oke, udah. Sekarang kita coba buka dari PC1 terlebih dahulu. Kita ke desktop. Tapi pertama-tama itu kita perlu memastikan bahwa PC1 ini udah terhubung dengan web servernya. Jadi kita tinggal cek aja ping 43.43.1. Sebentar teman-teman, ini ada di custom. Nah, udah ke replay ya beberapa ya. Ini emang kadang-kadang agak kayak gini aja sih teman-teman. Jadi sekarang kita langsung uji aja. Kita ke ini web browsernya, terus kita tinggal ini udah kosong, kita tinggal ketik aja alamat IP addressnya tadi, terus kita enter. Nah, ini keluar ya tampilannya ya teman-teman, sesuai dengan indeks HTML yang kita edit tadi. Oke, PC1 udah berhasil. Kita langsung lanjut ke laptop ini. Ini laptop juga kurang lebih bakalan sama. Saya masuk ke HTTP nya, terus saya ketikkan alamat IP address web servernya. Nah, kurang lebih sama juga teman-teman, udah bisa dibilang ini udah berhasil teman-teman. Dia ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita cek lagi langkah selanjutnya apakah masih ada. Oke, udah tidak ada. Ini udah sampai segini aja. Untuk selanjutnya kita tinggal lanjut ke DNS server ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita bahas lagi sekilas terlebih dahulu. Jadi ada tujuannya memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Jadi apa itu DNS? DNS itu atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address ya. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website, tapi cara ini cukup merepotkan. Sebab ini Anda perlu punya daftar IP address yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini ya, supaya kita bisa masukinnya itu lebih gampang aja. Jadi misal kita daripada menulis alamat IP-nya seperti 172.217.0142, kita tinggal tulis google.com aja. Jadi penjelasan itu dapat dikatakan fungsinya itu bisa meminta informasi IP address berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ada beberapa bagian-bagiannya, bagian DNS. Terus ini ada terbagi root level domain, merupakan bagian tertinggi dari DNS sebagai wujud tanda titik. Ada juga top level domain. Oke, kita percepat aja. Ini ada second level domain, third level, dan hostname-nya. Nah, hostname itu yang SIM ya, untuk merupakan yang mengawali sebuah URL. Oke, ini cara kerjanya. DNS dimulai dari meminta informasi atau DNS gallery, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Ini ada di sini ya, dari web server, DNS records, authoritative, TLD, root name server, resolving, terus langsung nama domainnya. Ini ada DNS query juga, istilah teknis untuk informasi, meminta informasi IP address. Jadi ada recursive query, iterative query, non-recursive query, DNS recursor,
atau DNS recursive resolver, ada root name server, ada TLD name server, authoritative name server, dan ya segitu aja. Ada macam-macam DNS juga di sini. Ya, ada A record, triple A record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Nah, kita masuk ke percobaannya sekarang. Sekarang jadi nanti kita langsung masuk ke langkahnya. Jadi ini udah saya buat ya, sama seperti yang sudah tadi teman-teman. Kita lanjutkan aja untuk langkahnya. Kita buat jaringan seperti di atas sudah, terutama dari PC 1 ke PC 4 ya. Nah, dari jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone tersambung dengan DNS server. Oke, sekarang kita aktifkan service DNS pada DNS. Aktifkan service DNS pada DNS servernya dan tambahkan entry DNS seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 3, ada ftpjarcom.com, ada jarcom.com, sama www.jarcom.com ya. Jadi di sini tinggal kita masuk ke DNS server. Terus ini bentar, ini saya buka di service saja, atau enggak ini saya bandingkan aja secara langsung teman-teman. Sebentar, DNS server. Nah, ini sudah saya masukin ya teman-teman. Kurang lebih sama ya. Jadi ya jarcom.com, alamat IP-nya juga udah saya samakan. Oh, ini agak kebalik sih. Oh, enggak kebalik sih, cuma emang namanya aja yang kebalik. Jadi jarcom.com benar 433.1, ini ftjarcom.ftp Jarcom juga saya samakan alamat IP-nya juga. Yang www.jarcom.com tipenya sama, detailnya juga udah saya masukin benar. Ini cuma salah masukin urutannya, tapi nggak terlalu berpengaruh. Yang penting nama, tipe, sama ininya, detailnya masih sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Langkah berikutnya itu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut ya. Oke, jadi ada nslookup jarcom.com, lalu ada nslookup www.jarcom.com. Jadi kita langsung masuk aja ke PC 1, atau enggak ini saya buka sebagiannya aja. PC 1. Nah, ini yang tadi ya. Untuk kita buka web browser tadi, kita keluar aja, terus kita ke command prompt, terus kita saya turunin, terus nslookup jarcom.com. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Ini emang agak lama ya teman-teman untuk kajian yang ini. Nah, ini udah keluar ya teman-teman, kurang lebih sama ya. Untuk server addressnya, terus nah ini non authoritative answernya. Oh, ini tadi ada sempat request timeout, tapi di sini udah benar lagi. Nah, authoritative answernya dan name-nya itu jarcom.com, terus addressnya yaitu 4343.1 ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa nslookup www.jarcom.com. Tinggal kita enter aja. Nah, kurang lebih udah sama ya teman-teman. Server addressnya sama, terus authoritative answernya itu adalah jarcom.com, dan addressnya itu 4343.1 ya, yaitu si web server tadi dengan aliasnya itu jarcom.com. Oke, sekarang kita tinggal masuk aja ke laptop, kita cek aja, kita lakuin yang sama. Saya keluar dulu, saya ke command prompt, saya ini, terus saya nslookup jarcom.com. Oke, bentar ini saya balik lagi ke sini, terus saya buka lagi yang laptop. Nah, saya bandingkan lagi. Nah, ini udah benar ya teman-teman,
servernya sama, addressnya sama, non authoritative answernya juga sama, namanya juga sama persis ya, bener ya teman-teman. 434343.1. sekarang kita lakuin aja yang sama lagi, ns lookup www.jarcom.com. nah ini kurang lebih sama juga ya teman-teman, servernya udah sama, addressnya sama, namanya sama, terus addressnya juga sama, dan ini juga aliasnya juga sama, jarcom.com 4343.1 semua sama teman-teman. Kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser desktop desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Oke, jika berhasil nanti muncul tampilan seperti ini. Jadi kita langsung coba aja teman-teman. Pertama itu kita ke ini dulu ya, PC 1 ya. PC 1 kita keluar, terus kita ke ini. Ntar saya cek lagi, tadi disuruh pertama itu jarcom.com ya. Ini saya langsung ketik aja jarcom.com. nah muncul ya teman-teman, dan sama persis ya teman-teman dengan hasil yang sebelumnya. Nah, saya bandingkan aja lagi ya, kurang lebih sama ya teman-teman ya. Emang ini cuma ngambil dari indeks HTML web browser yang tadi sih, cuma diarahkan tapi pakai URL aja teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Yang berikutnya kita stop dulu, kita keluar. Berikutnya itu www.jarcom.com ya. Kita coba lagi aja. Nah, kurang lebih sama teman-teman. Tadi saya nggak sengaja kemencet slash, tapi sama aja. Udah, semuanya berhasil. Kita lanjut lagi. Oh iya, laptop ya. Ya, kita coba lagi di bagian laptop. Masuk di laptop, kita keluar, kita ke web browser, lalu kita masuk lagi kayak tadi, pertama jarcom.com. nah berhasil ya teman-teman, kurang lebih sama. Terus kita keluar lagi, kita masuk ke web browser lagi, terus kita ketik www.jarcom.com ya. Nah, sama lagi teman-teman. Udah ya, berarti untuk langkah ini bisa dibilang udah berhasil ya, di PC 1 dan laptop sama-sama bisa. Ya, kita lanjut aja ke langkah selanjutnya, yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Di sini ada kita bakalan ngelookup ftp.jarcom.com ya. Nanti kalau benar keluarnya bakalan seperti ini. Nah, kita coba aja teman-teman. Mulai dari yang PC 1 kita keluar lagi, comment prompt lagi, ns lookup. Ntar saya cek lagi namanya tadi, ya ftp.jarcom.com ya. Nah, bisa teman-teman. Di sini ada saya bandingkan lagi aja ya. Ini versi 1. Nah, sama ya teman-teman, nggak benar ya hasilnya ya. Lookup jarcom.com, server addressnya sama ya, sesuai sih sama alamat DNS servernya, terus namanya dan addressnya juga. Oke, berikutnya oh iya, sama untuk laptop saya cek lagi juga teman-teman. Yang laptop ini saya lagi kesini lagi, saya keluar, terus saya ke ini web browser, terus aja bukan web browser, maaf teman-teman, comment prompt saya cek aja turun ns lookup ftp.jarcom.com. nah kurang lebih sama ya teman-teman, udah berhasil. Langsung kita lanjut aja ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat koneksi dari FTP server, dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Jadi perintahnya itu ftp.jarcom.com ya. Terus kita masukin username dan passwordnya. Jadi di sini saya keluar sebentar. Oh iya, buat yang ini
atau ini DNS FTP servernya itu yang di sini ya teman-teman. Ini sebentar saya ganti dulu config-nya. Terus untuk bagian servisnya ini udah kurang lebih saya bikin nama usernya yaitu coba dan coba itu username sama passwordnya, kita tinggal pakai itu aja. Sekarang kita coba aja ftp.jarcom ftp.jarcom.com. Oke, udah connect, kita masukin aja username, coba, passwordnya juga coba. Ini nggak bakalan tampil sih, tapi udah ketik sebenarnya teman-teman. Nah, login pasif mode on ya teman-teman. Ya kurang lebih sama ya teman-teman. Saya bandingkan aja status samping-sampingnya biar memastikan lagi. Nah, ini ya. Saya bikin kurang lebih sama. Bentar, saya coba ulang lagi aja. ftp.jarcom.com. Nah, misalnya coba, passwordnya coba. Nah sama ya teman-teman. Username oke nih, passwordnya udah saya masukin. 230 login pasif mode on ya. Kurang lebih sama ya teman-teman, berhasil ya. Selanjutnya kita coba aja dari laptop ya. Dari laptop. Oh ternyata yang tadi kita coba itu laptop teman-teman. Iya nggak sengaja, jadi udah saya nanti bisa sama laptop udah teman-teman. Tadi ini laptop udah, terus ini PC 1 juga udah ya teman-teman. Tapi untuk mastiin lagi saya bakalan coba sekali lagi di keduanya. Ini terakhir coba aja ftp.jarcom.com. Nah, maaf teman-teman, ada kesalahan mengetik. Ini saya harus keluar dulu, nggak bisa dari masuk di situ di FTP-nya langsung. Command prompt. Oh iya sih, ini saya agak lupa nih cara keluarnya, tapi sebenarnya sama aja teman-teman, udah berhasil ya. Atau untuk memastikan lagi saya coba aja di PC yang lain aja teman-teman biar lebih yakin ya. Command prompt, terus kita ini ftp.jarcom.com. Nah bisa coba, misalnya coba, passwordnya coba. Nah sama ya teman-teman, berhasil. Jadi di laptop juga tadi udah berhasil ya teman-teman. Pasif mode on gitu. Nah mungkin saya coba di smartphone aja juga teman-teman, kalau bisa ya. ftp.jarcom.com. Nah sama juga ya teman-teman, bisa ya. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya udah saya coba, sebenarnya udah berhasil. Jadi saya koneksikan dengan URL domainnya. Jadi ya mungkin sampai sini aja untuk video saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.